Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama dengan channel multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai dalam program Perenungan Firman Tuhan di saat ini. Dan karena itu mari kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan, sumber segala hikmat dan kebijaksanaan yang menuntun kami dengan roh dan firman-Mu. Saat ini kami hendak belajar lagi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kami rindu mengenal kehendak-Mu Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan karena itu memohon kami urapan roh-Mu yang kudus, nuntun kami semua, nuntun hamba dan semua pendengar melalui channel ini kiranya terberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini berdasarkan MTPJ Gemim untuk tanggal 5 hingga 11 Mei tahun 2024 berdasarkan bacaan Ulangan pasal 24 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Sekali lagi dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 hingga ayat 15 saya bacakan buat saudara. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, engkau tidak boleh masuk ke rumahnya untuk mengambil jaminan darinya. Engkau harus berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjaman itu harus membawa jaminan itu keluar kepadamu. Jika orang itu miskin, janganlah engkau tidur dengan barang jaminannya. Kembalikanlah jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan jubahnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin, baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu, di kotamu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam, karena ia orang miskin dan hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagi. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan, dan perenungan ini diberi tema jangan menahan upah. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa kita hidup bersama dengan orang lain dan kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Tidak ada orang yang dapat bertahan hidup seorang diri saja tanpa membutuhkan orang lain. Seperti pedagang yang membutuhkan pembeli, untuk makan kita membutuhkan petani ataupun nelayan. Kalau sakit kita membutuhkan dokter. Supaya pintar, berprestasi kita membutuhkan guru atau pengajar. Pengusaha membutuhkan buruh atau pekerja dan sebagainya. Karena itu betapa kita mengenal filosofi dari Dr. Samratulangi yang berkata, Sito Timau Tumauto. Artinya manusia hidup untuk memanusiakan atau menghidupkan orang lain. Dan inilah harapan tertinggi dari suatu kehidupan sosial. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dan sebagai makhluk sosial, manusia penuh dengan berbagai kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani dan rohani, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, ada kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan sebagainya. Terkadang manusia dewasa ini tidak bisa lagi membedakan mana yang benar-benar ia butuhkan dan mana yang tidak. Apalagi di zaman modern dan konsumtif ini. Berbagai reklame, iklan-iklan selalu berusaha membuat manusia selalu merasa kurang dan kurang. Karena itu seorang akan berusaha memenuhi kekurangan tersebut. Baik menyangkut fashion,
menyangkut hiburan, menyangkut kuliner, gadget, teknologi, dan berbagai produk-produk baru yang menggiurkan. Ditambah lagi harga bahan-bahan pokok yang semakin mahal. Dan tentu saja semua ini akan berkaitan dengan kebutuhan akan uang. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup inilah yang sering terjadi berbagai persoalan atau masalah. Apalagi bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang dalam kesusahan dan kemiskinan. Ya, kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang berat hingga saat ini. Sehingga ada yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja keras, membangun usaha, bisnis dan sebagainya. Ada yang berhemat dan menabung. Tetapi ada juga yang harus meminjam kepada orang lain atau pihak lain. Namun yang lebih parah ialah banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dia mencuri, dia korupsi, menipu orang lain. Nah, tentu itu tidak kita kehendaki. Namun inilah cerminan sedikitnya tentang kehidupan sosial kita. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, yang menyangkut kehidupan sosial, maka kita belajar dari kitab Ulangan pasal 24 ini. Saat bangsa Israel harus diatur oleh Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri, sebuah bangsa yang merdeka. Tuhan berikan hukum dan aturan-aturan, terutama juga menyangkut kehidupan sosial mereka. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam perenungan saat ini. Yang pertama yaitu mengenai pinjaman atau meminjamkan. Sebagai orang Kristen, kalau saat ini tentu kita dinasihati agar supaya berusahalah untuk tidak berhutang. Berhutang sering menjadi awal keretakan dari sebuah hubungan. Karena realita banyak berbicara. Ketika seorang datang untuk meminjam, dia datang dengan wajah penuh dengan pengasihan. Namun ketika hendak ditagih, ekspresi marah, cuek, itulah yang terjadi. Bahkan ada orang-orang yang sampai harus gali lubang, tutup lubang dan sebagainya. Mungkin karena hal-hal seperti ini, sehingga dalam Roma pasal 13 ayat 8, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Berhutang kalau untuk usaha atau modal kerja atau bisnis mungkin masih wajar. Atau untuk pendidikan, kesehatan dan dengan niat yang tulus untuk mengembalikan mungkin sah-sah saja. Tapi kalau berhutang hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan jasmani sesaat, maka pikirkanlah sekali lagi. Demikian juga bagi pihak yang meminjamkan. Ketika bersedia untuk meminjamkan sesuatu, lakukanlah dengan penuh ketulusan atas dasar kasih, bukan dengan maksud lain atau berharap sesuatu imbalan. Tapi kita bandingkan dalam Lukas 6 ayat 34. Dengan suatu kesadaran bahwa sesuatu yang kita pinjamkan, misalnya uang, mungkin lama akan kembali atau bahkan mungkin tidak kembali. Sehingga kalau tidak siap dengan konsekuensi tersebut, maka janganlah meminjamkan sesuatu. Karena itu saudara-saudara, nasihat dalam Ulangan 24 ayat 10 hingga ayat yang ke-13 ini terlebih khusus ditujukan kepada pihak yang meminjamkan. Agar supaya tidak masuk ke rumah orang tersebut dan mengambil barang sebagai jaminan. Apalagi mengambil dengan cara paksa. Seperti yang dilakukan oleh debt collector di masa kini. Tetapi haruslah dikatakan oleh firman Tuhan, engkau tinggal berdiri di luar. Dan orang yang diberi pinjaman itu yang harus keluar dan membuat jaminan atau pinjaman tersebut. Tentu tujuan dari hukum ini supaya ada ketertiban dan pengertian. Dan jikalau yang meminjam adalah orang miskin, orang yang susah, orang yang sengsara, maka janganlah tidur dengan barang jaminan tersebut. Namun kembalikan pada waktu matahari terbenam. Nyata di sini firman Tuhan hendak memberikan prinsip kasih untuk menolong dan meringankan beban mereka yang susah atau miskin. Namun juga ada prinsip berkat, itu ketika mengembalikan kepunyaan orang miskin tersebut. Firman Tuhan katakan, ia akan memberkati engkau. Firman Tuhan berkata, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allah. Karena itu silakan memberi pinjaman, namun dalam prinsip kasih dan keikhlasan. Saudara, dan hal yang kedua yang disoroti oleh bagian Alkitab renungan saat ini adalah tentang sikap kita menghargai pekerja. Apalagi pekerja harian yang miskin dan menderita.
jangan memeras tenaganya, jangan menahan upahnya. Pada hari sebelum matahari terbenam, haruslah engkau membayar upahnya. Dari sini kita belajar tentang prinsip menghargai setiap orang, terlebih yang bekerja untuk kita. Ketika menahan upah dari orang tersebut, dan ketika orang miskin itu berseru kepada Tuhan mengenai engkau, maka hal itu menjadi dosa. Karena itu janganlah menahan upah. Dari bagian Alkitab ini dapat kita belajar bahwa Allah menghendaki kehidupan sosial yang teratur. Dan Allah sangat perhatian kepada mereka yang susah, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang susah. Interaksi dan cara kita memperlakukan mereka yang susah dan miskin dapat berdampak berkat dalam hidup saudara. Sebaliknya dapat berdampak dosa dalam hidup saudara. Karena itu ikhlaslah membantu yang susah dan miskin, dan jangan menahan upah yang adalah hak mereka. Tuhan memberkati saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami tentang kehidupan sosial yang saling mengasihi, saling memperhatikan. Terlebih bagi mereka yang susah, miskin, dan sengsara. Tentu di sekitar kami ada orang-orang seperti itu. Sehingga ketika kami dengan penuh keikhlasan membantu mereka, kami percaya berdampak berkat dalam hidup kami. Dan karena itu dimampukanlah kami selalu mengindahkan firman Tuhan, melakukannya sehingga hidup di tengah-tengah kerja karya, pelayanan dan pengabdian. Berkati semua yang bisa mendengar pelayanan khotbah firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati channel multimedia Marturia Bukit Kasih. Semakin Tuhan pakai lebih heran lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, damai di hati.